kegunaan retret, kemudian penanganan atau pelaksanaan hukum yang tidak terbang pilih. Emang Pak Jokowi nggak pernah ngundang Pemret? Emang Pak Harto nggak ngundang Pemret dulu? Emang Pak SBY nggak ngundang Pemret? Sama semua juga pernah diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tetap di Satgas Kritik dan ini edisi spesial Ramadan, spesial mau Lebaran, pokoknya spesial lah. Nah, ini kita bahas, jadi tanggal 22 Februari lalu, Pak Prabowo Subianto itu upload di X beliau. Wah, ini saya bacain aja deh, udah pada salah nih. @Prabowo. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan kembali bersiraturahmi dengan rekan-rekan pemimpin redaksi, Pimret, serta tokoh-tokoh senior media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini yang menarik nih. Setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhir pada 18 Juni 2023, akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama 6 jam. Kami berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis di mana media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat. Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa. Itu kata Pak Prabowo, Presiden. Ini yang menarik, 20 bulan sejak pertemuan. Udah kayak Rangga sama Cinta aja nih, nggak ketemunya nih 20 bulanan lebih. Nah, saya hadirkan hari ini bukan saja saksi sejarah, tapi pelaku sejarah. Orang yang diundang, hadir, duduk ngobrol selama 6 jam tadi bersama Pak Prabowo Subianto. Nah, ini kita sambut pemimpin redaksi TV One, Bapak, kok Bapak ya? Abang Da nih. Bang Lalu Marah. Ya, Bang Hengsat. Terima kasih nih sudah hadir di studio Satgas Kritik yang mendadak mewah nih Abang datang. Aduh. Bang, itu jadi gini kan, Pak Prabowo tuh bilang 20 bulan. Udah lama nggak ketemu. Terus waktu diundang ada pertanyaan nggak dari Bang Mara, ini kenapa tiba-tiba ngundang nih? Nggak ada, kan wajar seorang presiden atau seorang narsum mengundang untuk bersilaturahmi, siapa aja kan bisa, bukan hanya Presiden Pak Prabowo. Bahwa pertemuan pertama undangan itu kan saya diundang, tapi saya tidak hadir waktu itu, saya masih wakil Pemret kan masih Pak Karni waktu itu 2023. Tapi Pak Karni juga tidak bisa, akhirnya diwakili kalau nggak salah oleh Kaeda, saya rekomen. Oke. Waktu itu beliau masih Menhan, masih belum Capres juga belum waktu itu. Dan kemarin minggu lalu tanggal 22 itu ya saya hadir diundang. Bang, sebentar nih Bang. Penonton Satgas Kritik nih nggak ngerti nih. Kalau presiden ngundang itu gimana? Kalau Nun kan ngundang saya, Bang, kita rekaman ya gitu, pakai WA aja. Nah, ini kalau presiden tuh ada surat resminya atau memang WA masuk, terus siapa tuh yang ngundang? Zaman sekarang kan udah zaman digital, semua pakai WA. Pakai WA aja. Pakai undangan. Siapa yang nge-WA tuh Bang? Pak Angga. Oh. Pak Angga, wakil Menkom Digi, wakil Menteri Menkom Digi. Iya. Dan ya beliau kan orang dekat juga Pak Prabowo kan gitu, sekretaris Pak Prabowo dulu. Undangan pertemuan biasa. Bang Hensat juga ngundang saya datang juga kan. Enggak, jelasin Bang, isinya apa sih? Isinya banyak. Kepada yang terhormat, enggak, maksudnya isi undangannya. Bahwa ya ingin silaturahmi, mengundang gitu. Ya hal yang wajar menurut saya. Dan kita sebagai saya dan media berkepentingan juga kan untuk hadir untuk mengetahui lebih dalam setelah beliau presiden. Gitu. Jam berapa itu diundang waktu itu? Jam 3. Jam 3 sore. Jam ada keterangan nggak? 1 jam sebelum acara harus hadir? Jam 3 datang, ya memang dengan presiden ya pasti, apalagi di Hambalang, ya nggak mungkin datang mepet. Iya. Nggak mungkin, udah nggak mungkin mepet.
Dia datang jam berapa waktu itu abang? Jam kami datang itu jam sampai sana tuh 2.30 kan kita kumpul di Cibubur Junction. Nah ini menarik bang. Ini yang nggak diketahui kita semua nih. Proses kesana jadi kumpul di Iya, Cibubur ada Junction. berapa, ya kan tidak semua yang tahu ke Hambalang, jadi Ya. disiapkan oleh minibus di Cibubur Di Cibubur Junction. Junction. Ya saya mending ke Cibubur Junction. Iya dekat. Dulu ke sana jauh, kita nggak mau pakai WIS bisa salah. Iya. Nah, itu jadi ya kumpul di situ kira-kira jam 1 udah jalan. Jam 1 jalan. Jam 1 lebih 1.15 jalan. Berapa bis itu bang? 2 bis. 2 atau 3 minibus. Oh minibus. Minibus. Abang satu mobil sama siapa aja pemret itu? Abang Ada kanan kiri. Pak Primus, ada Mbak Ratna, ada Ratna mana nih? Ratna Rakyat Merdeka, terus Oke. ada Yogi Kompas TV, Kompas TV. dan ada Arif Budi Susilo juga ada, Mas Toto juga ada, satunya banyak ya, gitu. Dan sampai di sana macet, ya kita jam 2.45 lah masuk di Hambalang. Turun. Ya duduk sebentar di ini, terus masuk. Disediain dulu kopi. Makan kecil saya makan ini ada mie Bogor, ada somai gitu. Ya. Homey lah. Homey ya. Apa ya bang ini? Ini sate kritik nih, namanya juga menggelitik. Jadi mie Bogor. Mie Bogor ada somai. Somai itu apa lagi? Yang saya makan ya soto mie itu aja, ada somai, terus bakso ada. Saya jamin nggak ada nasi goreng. Karena biasanya nasi goreng Bu Mega yang bikin. Masalahnya siang, nggak mungkin. Oh, mungkin. Kalau masa orang makan nasi goreng siang, kalau nasi goreng Padahal pagi, boleh aja. kalau Saya kirain kan ini karena biasanya kan Bu Mega ini nasi goreng. Jadi terus habis makan itu masuk. Masuk. Ruangannya kan saya lihat gede banget tuh. Gede di perusahaan beliau tuh. Iya. Jadi saya duduk paling ujung pinggir, sebelah saya Mbak Titin CNN, sebelah Mbak Titin Mbak Naswa, di depan saya Suta Kompas, sebelahnya Suta Arif Metro, terus Pak Karni di tengah. Yang paling dekat beliau itu kalau nggak salah Pak Timbo, kalau nggak salah. Nggak Timbo nggak salah. Yang dekat Pak Mbak Uni ada. Uni Lubis. Oh, itu kan kalau di tampilan ini sebelum kita masuk ke substansi ya, kan di tampilan tuh kan satu-satu ngantri tuh dikenalin sama Pak Angga ya kalau nggak salah ya. Enggak salaman, ya, kita biasa, salaman, iya. salaman, saya pun salaman. Oh, dikenalin. Salaman, Ini. ya perlu juga kan foto kita kan, sama iya. presiden ini kan foto Iya, perlu penting, gitu. Ada nggak bang mau ditampilin nggak fotonya? Nggak usah. Ini iseng banget ya. Oke, terus duduk semua. Nah ini makan dulu. Tapi makan tuh berapa lama bang? Makan kira-kira 15 menit kan makanan kecil itu boleh dibilang. Oh bukan makanan besar makan ya? besar, makan besarnya setelah maghrib. Oh. Jadi itu sesi, jadi pada saat pertemuan sampai maghrib, makan kecil kita tinggal ambil, makan ada kue-kue kecil gitu. Ada roti, ada apa. Sholat juga di situ, sholat maghrib. Sholat ada sebelah di luar situ ada musola. Terus habis itu mulai lagi. Jadi 6 jam itu 2 sesi berarti? Ya ada ya masuk, keluar masuk aja gitu. Ini bebas aja nih, udah nggak ada protokol juga gitu. Ya ini mohon maaf ya bang ya, namanya Satgas Kritik kan kagak semua Tidak ada orang, moderator juga. Jadi dan nggak semua orang pernah diundang presiden gitu. Jadi pengen tahu kayak apa sih dipanggil presiden. Tidak ada moderator juga. Oh. Bang Hensan. Jadi begitu beliau ngomong ya habis sela juga ngapa beliau jawab gitu ini. Oke, nih gitu. kita mau nunjukin apa nih bang? Ya ini foto nanti salaman tuh. Oh iya bener loh ya. Jadi bukan hoax ya. Itu salaman. Salam. Ya ntar kita kalau boleh Ya kita ya perlu juga kan foto. Iya bener. Salaman. Ya nggak ada juga tuh. Iya. Nah terus oke nih bang. Mulai siapa yang buka atau langsung santai aja? Langsung Pak Prabowo tuh. Langsung Ya itu Prabowo. Pak Prabowo buka, ya Pak Angga di sebelahnya, ada Pak Daryono masa agak jauh, Pak Angga ya yang lebih dekat. Pak Daryono Wamen Pertanian. Bukan Pak Angga, Pak Daryono jauh sama Pak Prasetyo Menseknek kan, yang mendampingi beliau. Beliau buka soal situasi pertama geopolitik. Apa bang yang disampaikan bang? Ya geopolitik sebenarnya macam-macam ya, kita tahu lah perang geopolitik. Terus yang bahwa beliau juga menjelaskan soal bahwa beliau itu alirannya singkatnya realis. Yang tujuan aliran realis ini adalah survival.
Melihat geopolitik begini, kita penting survive baik dalam bidang pangan, kedua energi, dan ketiga air. Ini beliau Pangan, energi, air. Oke. air ini penting. Nah di pangan ini, Bang Hensat, bahwa kalau kita lihat di akhir-akhir ini kan tidak ada masalah soal beras. Gitu, beliau mengatakan bahwa bersyukur 1 tahun terakhir itu Presiden Jokowi mendengar beliau. Sehingga soal pangan ini, kan seperti kita ketahui kan Malaysia ada masalah sekarang beras, Filipina ada masalah dengan beras, Jepang juga masalah dengan beras, Papua Nugini ada beras. Dan beliau 1 tahun terakhir ini kan kita boleh, beliau bilang yang sekarang masalah adalah gudang belinya Bulog nih kurang. Beliau belanja kan, beliau sudah buat keputusan kan bahwa Bulog belanja di 6.500 kan. Dan di satu sisi juga beliau menjelaskan bahwa sekarang beliau menghapus 150 aturan soal distribusi pupuk subsidi. Luar biasa kan. Sehingga pabrik pupuk itu bisa langsung ke Gapoktan. Dan kita lihat sekarang kan hampir masalah, sampai saya pernah juga posting dulu waktu zaman Presiden Pak Jokowi soal pupuk ini gitu, kesulitan pupuk ini, subsidi. Nah sekarang pupuk langsung tidak ada, pernah kita dengar ada masalah itu. Ya karena setahu saya pupuk itu kenapa jadi langka tergantung dari data kebutuhan pupuk di satu daerah. Oh gimana 150 aturan cara penyaluran distribusinya? Nah, saya ngarep tidak ada, ngarep dulu pupuk subsidi di DS1 dengan harga 3.500 mimpi aja. 7.000 kan, 7.000 yang non subsidi juga susah. Malah yang bagus tidak dibahas di situ adalah yang pengalaman terakhir yang sayang tidak diamplifikasi, bahwa waktu Pak Amran mengumumkan itu soal ketahuan pupuk palsu itu, dan ada yang bermain di situ. Nah sayang itu tidak diamplifikasi sih, bahwa pupuk palsu itu kan dampaknya besar, bukan hanya padinya rusak, rugi 2 kali petani. Ya itu, jadi kelihatan bahwa ada operasi-operasi yang memang untuk itu gitu, untuk memberdayakan, untuk mengembalikan marwah petani irigasi. Itu 150 aturan. Itu pangan tuh Bang. Pangan. Kedua soal energi, bahwa beliau mengatakan bahwa dalam 2 tahun ke depan ini kita akan berdaya soal sumber energi. Beliau akan menghidupkan pemerintah, menghidupkan sumur-sumur tua yang di bawah 1.000 barrel atau 1.000 atau 1.000 barrel per day, itu dihidupkan lagi, akan dieksplorasi lagi supaya kita bisa menutup defisit. Kan kalau sekarang kan kita produksi hampir 750.000 barrel per day, sementara kita kebutuhan kan 1,5 juta, jadi 50% sampai 60% itu kan impor. Nah itu akan ditutup oleh sumur dari ladang-ladang tua yang akan dieksplorasi lagi dengan teknologi ya. Itu. Yang ketiga soal air. Tunggu Bang, di energi itu sempat bicara tentang kelangkaan gas LPG, terus kemudian Pertamina yang heboh-heboh sekarang ini sempat. Ya soal LPG sedikit itu. Dan sudah ini dengan beliau membuat keputusan soal dibalikin lagi. Dikembalikan jadi. Dan kalau mau jujur bahwa dengan memberikan paling hal jadi subpangkalan itu udah hebat. Orang jadi pangkalan dulu ya. Mohon maaf nih susah, keluar loh, saya pernah ngurus kok, masih ada, berat, nggak gampang ngurus jadi agen atau sampai pangkalan, kalau nggak pakai kos, mohon maaf, pernah ngerasain nggak jebol juga gitu. Ya, jadi itu kan sebetulnya program bagus tapi komunikasinya. Jadi kalau sekarang tetap ini, dan itu kan kejadian bahwa soal oplos ini kan mereka pindahin, yang kejadian kalau ada yang ditangkap kan juga, gitu dari gas 3 kilo ke pindahin tangki ke 12 kilo kan beda harga langsung. Pertamina nggak diomongin Bang? Pertamina karena saya agak jauh, tapi ada tapi sebagai energi itu aja Pak. Energi. Yang ketiga air nih. Bahwa beliau bilang termasuk yang bagus Pertamina gitu. Pada saat itu sebelum kejadian, ya maksud dengan segala ini masih ada masuk PLN, Pertamina, beliau bilang. Ini 3 hal ini tentang pangan, energi dan air ini di sesi pertama nih Bang? Sesi pertama, tapi yang sebelum itu beliau ada menyebut satu
tentang tata kelola pemerintahan yang beliau sebut namanya statecraft. Statecraft, oke, gimana itu Bang statecraft? Ya, statecraft ini adalah seni dalam mengelola negara, pemerintahan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, gitu. Jadi beliau juga mempersiapkan orang-orang juga, gitu, sampai ada pelatihan sampai berapa, ada dari TNI, ada macam dari TNI kan ada 300 orang kalau nggak salah untuk disiapkan untuk itu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang layman ya, kayak misalnya kegunaan retret, kemudian penanganan atau pelaksanaan hukum yang tidak terbang pilih, terus kemudian pemberantasan korupsi itu dibahas juga Bang. Sebelum saya ada pertanyaan besar tentang Danantara sih, tapi saya penasaran apakah hal-hal itu tuh ditanyain juga, diobrolin juga. Kalau yang pemberantasan korupsi fokus juga untuk pemberantasan korupsi itu. Apa yang dibahas waktu itu Bang? Ya beliau yang pada intinya beliau situasi seperti ini bahwa dengan korupsi itu bukan cita-cita kakek beliau sebagai pejuang gitu. Yang dia perjuangkan oleh kakek beliau itu bukan negara yang korupsi seperti korupsi ini, itu lebih itu ya, saya persingkat aja gitu. Oke. Kalau tentang dolar yang semakin melemah dibahas juga? Enggak terlalu itu. Lebih seru mana yang sesi pertama atau sesi yang kedua tuh? Ya memang sih karena sebetulnya kalau pakai moderator lebih enak nih. Jadi begitu ngomong sih disela ini, jadi ya kayak ngobrol kita. Ngobrol. Jadi kalau alurnya nggak ini gitu. Dan akhirnya kesempatannya yang paling dekat dengan beliau, saya agak jauh tuh mau ngomong gimana, kalau kita bisa berteriak tuh nanti kan kedengaran kan masalah suara bisa kedengaran kan. Jadi kalau ada moderator kan bisa silahkan siapa ya ini yang mau bicara gitu. Oke Bang, saya ingat setelah pertemuan dengan Pemret kemudian diluncurkanlah Danantara. Dan Danantara ini memang heboh banget karena kehadiran dua presiden Indonesia, ada SBY dan Jokowi. Dan yang membuat makin heboh itu respon negatif pasar, IHSG merah dan lain-lain. Nah waktu ketemu Prabowo itu sebetulnya dari Prabowo himself, ini apa sih sebenarnya Danantara nih? Ya sebelum itu adalah soal efisiensi. Oke, efisiensi dulu. Efisiensi. Bahwa pertama beliau bilang bahwa tidak akan ada lagi orang akan nanti menggunakan sisa anggaran lebih gitu, sisa anggaran ngabisin anggaran gitu istilahnya. Anggaran di Desember kan biasa orang ngabisin anggaran, itu nggak ada lagi. Karena itu beliau mensisir gitu. Jadi yang banyak itu tidak, tapi beliau klarifikasi bahwa tidak benar itu bahwa dia kena anggaran pendidikan, itu tidak benar, kesehatan tidak, justru ditambah. Yang diambil itu kan ATK, perjalanan dinas, studi banding, itu yang diambil. Dan luar biasa kan besar, jumlahnya sekarang 300 triliun, 100 triliun itu untuk MBG. Nah di MBG ini beliau jelaskan juga, dengan tambahan 100 triliun ini ke MBG dan anggaran sebelumnya yang sudah dianggarkan di APBN 2025 yang diketok 2024 kan 72 atau 71 triliun. Jadi nanti dengan total 170 triliun itu nanti akan penerima manfaat itu 85 juta orang, termasuk ibu hamil, beliau jelaskan. Nah, yang menarik yang beliau jelaskan adalah bahwa ini yang tidak juga diamplifikasi, bahwa MBG ini kan peluang usaha kecil mikro. Ada keterlibatan 75 ribu usaha mikro untuk MBG ini. Untuk masaknya. Untuk masak terus yang belum pendornya, yang pendor beras, pendor telur, pendor ini belum. Nah itu sebetulnya kalau ini mestinya didata berapa sih jumlah UMKM ini yang terlibat di situ. Tentu yang UMKM berapa jumlah tenaga kerjanya. Berapa pendornya, berapa putaran uang yang terlibat. Nah beliau targetkan malah bilang per desa itu dengan MBG, dengan tambah bantu dengan dana desa itu bisa antara setahun itu di desa itu perputaran uang bisa 7 miliar sampai 8 miliar. Gede tuh, besar. Sebagai orang desa saya bilang besar dengan gede. Cuma tidak pernah dijelaskan berapa sih MBG ini punya efek dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Misalnya berapa UMKM yang terlibat, karena memang
Badan Gizi kan belum umum berapa nih terlibat Iya. Enggak, justru sebetulnya banyak dipertanyakan karena kan ada usulan misalnya dari emak-emak tuh. Dilibatkan dong kantin sekolah. Tapi kan kalau dari abang bilang ini, artinya memang Presiden Prabowo itu pengen melibatkan UMKM. Tapi kenapa sampai sekarang belum kejadian tuh? Nah, tanya Pak. Coba telepon. Tapi beliau telepon Pak Ketua Kepala Badan waktu itu. Di depan kita dia telepon. Tapi dia bilang, terus sampai berapa ini? 75.000 UMKM. Terus dia bilang 85 juta penerima manfaat. Beliau telepon. Gitu. Jadi itu dari efisiensi sampai MBG. Nah, 200 triliunnya itu dimasukin ke investasi. Dari penjelasan tadi telepon tuh. Teleponnya Pak Prabowo itu presiden tuh kayak Bang Mara tadi ngambil gini langsung atau sambungin kalau sambungin tolong ya gitu ya. Sambungin. Tetap ada tapi habis itu dia bilang gitu. Oke. Bahwa ini gitu supaya kelihatan langsung nggak kedengeran ya teleponnya gitu. Enggak, tapi saya tuh pengennya yang megang orang lain. Kalau pegang sendiri Pemret. Sendiri. Nah, terus gimana? Gitu. Jadi ya beliau jelaskan itu bahwa Badan Makan Bergizi Gratis ini ya besar untuk efeknya. Makanya ini kan kalau Bang Mara bilang begitu dan Prabowo bilang begitu, artinya ekspektasi mak-mak untuk dilibatkan UMKM sekitar sekolah, kantin itu kan sebenarnya kejadian loh harusnya ya. Harusnya. Tapi sekarang kan belum terjadi. Nah ini tuh. Kan ini masih baru, tapi harus diakui bahwa ya beliau juga sampaikan bahwa belum Indonesia 1 dari 4 negara yang bisa melakukan ini. Bayangin mendistribusi dengan waktu yang sama seluruh republik loh. Makan bergizi gratis nggak gampang. Harus diakui juga diapresiasi. Bahwa ada ini ya kita juga harus fair juga ini 1,5 juta orang loh. Sampai itu gede besar lah itu dari segi makan. Nah yang kedua yang 200 triliun itu untuk diinvestasikan. Dan yang saya tangkap dari sinilah beliau itu satu ingin berdikari, berdiri mulai masuk Danantara. Meskipun ya sayup-sayup tapi kita berdiri bahwa investasi pasti Danantara kan belum di launching Danantara. Kan Danantara Senin ada investasi. Dan sebagai ya yang terlibat itu ya agak paham pola pikirnya bahwa gitu. Jadi 200 triliun masuk sebuah ke institusi. Kalau kita punya 200 triliun, itu leverage-nya bisa 10 kali, bisa 2.000 triliun gitu. Kita bisa dapat uang. Jadi mau bangun apa? Beliau kan pernah juga di situ beliau menjelaskan soal pohon industri bauksit aja. Sampai hilirnya dari hulunya bauksit, bahan bakunya sampai ini diolah itu. Sampai jadinya bisa 39 kali lah edit value-nya gitu. Nah itu kan masing-masing ada investasinya. Yang saya tangkap adalah bahwa beliau tidak bahwa kalau investor mau datang ayo. Saya juga chip in gitu. Bukan lu aja yang chip in, gue chip in nih. Karena punya duitnya. Gue punya uang gitu. Jadi tidak lagi menghamba gitu kepada investor. Lo ayo dong masuk ke sini gue kasih lu nih sweetener, pemanis. Enggak, dia nggak akan bicara itu. Lu mau masuk, gue masuk. Gue punya uang. Gue punya 200 triliun nih. 20 miliar dolar. Ya ngeri. Jadi bahwa ke depan ya ini ada pemain baru ini yang mana dibawakan oleh pemerintah ya masuk ya nggak mungkin lah investasi sembarang. Itu kenapa sih Bang? Kan kalau investasi kan misalnya dia bilang saya mau bangun refinery 3 atau 5 miliar dolar. Kan refinery dibangun zaman Pak Harto. Ya. Ya dia bilang dia akan bangun. Beliau akan bangun. Berapa biaya? Ya dia chip in 1 miliar. Ada investor berapa? Ya udah kita habis sisa. Kan bisnis kan 30% modal, habis itu 70% loans. Punya uang segitu, ya siapa yang mau ngasih loan pinjaman? Pasti murah. Nggak, maksudnya gini, ini secara komunikasi kan diluncurin 24. Abang ketemu 22. Kenapa nggak mulai aja gitu dikomunikasikan ke pelaku pasar bahwa kita nih akan punya Danantara ini begini, Danantara itu begitu, sehingga pasar tuh pas diluncurin nggak kaget. Itu kenapa pertimbangannya, kenapa nggak ada? Jadi kan kalau biasanya kita meluncurin produk tuh kan ada teaser tuh ya, ini kenapa kemudian teaser ini nggak dikeluarin gitu?
Apa Ya. lupa, apa gimana gitu? Beliau lah yang menjawab itu. Saya kira setelah dari pidato itu kan jelas. Dari Pak Rosan juga udah bicara kepada berbagai media kan juga jelas bahwa tidak sembarangan lah ini. Gitu. Dan beliau juga menyampaikan bahwa beliau punya Keyakinan. target tinggi juga dalam mengelola negara ini. Target pribadi. Nggak, beliau ngejelasin nggak kenapa ngajak Pak SBY, Pak Jokowi? Iya, beliau bilang ingin semuanya guyup. Udah jelasin juga. Oke. Beliau ingin semuanya sebetulnya guyup gitu. Termasuk Bu Mega pun diajak. Komentar Bu Mega waktu pertemuan itu apa? Tentang Bu Mega? Semua udah. Beliau ngobrol sebelum kejadian Pak Hasto itu sempat ngobrol, berkomunikasi. Gitu juga. Oke, balik lagi ke Danantara. Jadi yang diinginkan Pak Prabowo tentang Danantara ini memang super holding yang bisa membuat Indonesia bahwa beliau inginkan bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia mesti dapat manfaat dari kekayaan kita ini. Oh, itu canggih dong. Loh, iya, kalau dengar itu, kalau yang ngerti sih ini. Ya. Loh, sekarang apa kayak nikel, dia terbersih sedikit nikel kayaknya. Kalau yang saya tafsir, mohon maaf bila salah Pak Prabowo, agak kurang sreg dengan nikel ini. Yang sekarang karena memang kan langsung diambil Cina. Jadi kita kan cuman kasih supaya investor masuk, kita nggak chip in juga di situ. Nah, beliau mau chip in supaya kalau untung ya kita dapat bisnis bagus. Nikel kan nomor 2 kita cadangan. Jadi bubuk hilirisasinya, beliau punya pohon industri itu udah berbagai item tuh, sampai nanti untuk kita akan stop impor LPG. Akan nanti downstreamnya batu bara cair yang mau dibuat. Iya, market segede begini. Siapa yang nggak mau? Itu dibahas juga nggak di pertemuan itu, kira-kira Pak Prabowo itu untuk hubungan luar negeri secara ekonomi ya, itu lebih berat ke negara apa? China kah? Amerika ya, kah? Europe kah? Beliau terbersih ngomong soal Lula. Oh, Lula Brazil dong berarti? Lula. Jadi lebih ada pemerataannya, ada ini, terus ada Xi Jinping, ada ini. Ada Xi Jinping juga, ya BRICS itu berarti. Dan kalau lihat makan bergizi gratisnya ya memang ya kan Lula kan. Lula tuh. Dan kita termasuk nomor 4 kan yang bisa begini. Itu kan harusnya sih, kalau lihat penjelasan itu saya pribadi ya itu saya optimis. Kenapa mesti takut? Ya dia tidak mungkin lah dia main-main. Kecil lah, orang dia lahirnya udah makan keju kok. Iya kan? Ya udah, ini kurang apa lagi kan? Mau kurang apa lagi? Sekarang nih dari segi sekolah, dia lahir tajir ya, dari segi bibit bebet bobot dia pasti pintar. Ya. Dari segi makanan dari lahir udah minum susu, kita masih minum air tajin, air beras itu. Ini baru kita jadiin susu dulu kecil. Dia udah susu benar, udah ini. Jadi secara ini kan, secara spek komputer ya pasti masuk lah dia, anak bukan cucu pejuang, bapaknya ekonom, pejabat, ya apalagi. Iya. Yang banyak diperbincangkan selain itu apalagi tuh, Bang? Kalau gini, maksud saya gini. Karena kan saya juga tidak berani juga mau buka semua ini kita gitu. Juga kita nggak tahu nih apakah ini tertutup apa boleh apa enggak, tapi yang menurut saya baik dijelaskan itu satu soal bahwa beliau alirannya realis. Tujuannya survival. Bagaimana kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia nih survive di tengah gejolak ekonomi, gejolak geopolitik, macam-macam ini. Nah, tapi itu. Terus kedua, bagaimana kita survive pangan, energi dan air, gitu. Dan beliau juga dalam mengelola itu, beliau sebutkan soal statecraft itu, dan ada di masa presentasinya statecraft itu. Dan itu kan belum pernah diomongin statecraft. Iya, karena memang statecraft ini kan terus terang aja menurut saya memang yang bisa melaksanakan adalah Presiden himself. Iya. Dan kalau diterangkan memang agak sulit juga. Nah, Bang, gini, kalau kita bicara Jokowi, maka langsung kita bisa bilang infrastruktur. Nah, kalau Prabowo apa nih? Kalau dari perbincangan itu ya? Kalau perbincangan itu
beliau lebih kepada satu yang ini, ya membangun manusia Indonesia, ya lewat yang ini kan. Ya infrastruktur kan jam periode Pak Jokowi. Nah, sekarang beliau rawat aja, dan sekarang masuk manusianya. Oke. Dari manusia ini kan juga putaran ekonomi juga gede juga. Yang orang nggak tangkap bahwa MGG ini memang 171 triliun kan duit gede itu. Duit gede, Bang. Uang besar yang bisa memutarkan roda perekonomian di desa itu seluruhnya besar. Kalau 7 miliar per desa terjadi lewat MBG itu besar. Nah, itu yang belum mestinya sih itu disosialisasikan bahwa ini MBG ini melibatkan 75.000 UMKM, tenaga kerjanya segini, terus ya efeknya pada ekonomi itu dijelaskan. Berapa agregatnya pada apakah pertumbuhan, apa. Menurut pandangan saya sih pribadi sih, beliau main bawah nih untuk ekonomi gerakin bawah, tidak lagi menggunakan misalnya pengusaha besar oligarki untuk menciptakan pertumbuhan. Mereka yang saya tafsirkan main bawah. Kedua, ya beliau berdikari. Gua nggak mau kasih fasilitas, gua juga masuk. Bahasa kasar, bahasa anak mudanya. Ya lu naruh berapa? 1, ya gua taruh 1. Kita take a risk. Sama-sama. Ketimbang mau ngasih nanti satset polisi, pajak lah, inilah ini tenaga. Enggak, tetap ini. Saya terbersit soal nikel aja kayaknya, ya mohon maaf nih Pak Prabowo, ya mudah agak ya nggak seperti itulah ini main semua ke. Jadi beliau ingin bilang pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia harus bisa juga menikmati kekayaan sumber daya alam ini. Ya tentu kita harus chip in. Uang chip innya itulah diambil dari efisiensi ini. Ya. Bang, ini ada 2 lagi sebelum penutup. Ngomongin IKN nggak? Ngomong? Apa dia bilang? Loh, terus karena uang anggarannya ada 42 triliun. Tapi beliau bilang bahwa bernegara itu mesti trias politika. Kalau sudah ada gedung legislatif dan gedung yudikatif, beliau pindah. Kalau sekarang gedung eksekutif, pindah, clear. Clear. Beliau juga waktu ada saat itu juga mumpung ini beliau juga ingin juga soal pangan. Beliau telepon Menteri Amran. Oke, ini menarik juga. Menteri Amran telepon Amran gini, tapi segini, semua keadaan lapornya siap ini ya. Beliau juga soal pangan ini concern. Tapi ada satu, beliau juga minta, bisa nggak nih harga daging sapi per kilo 75.000? Yang dalam hati saya, nggak mungkin lah. Tapi di sana jawab, siap. Iyalah. 75.000 nggak mungkin. Tapi saya siap, gitu. Oh, jadi bisa. Wah, itu apa? Itu prestasi kata kalau 75.000 gitu. Iya ya. Nah, kita tunggu aja tuh kalau gitu. Itu di telepon saya lihat. Di telepon lagi makan tetap pangan. Nah, satu lagi ini terkait dengan kehadiran para Pemret nih. Dia bicara tentang demokrasi dan kebebasan pers gak? Beliau cuma pesan harus bisa menghadapi disruption bisnis ini gitu. Tapi gua nggak mau jelasin lah, agak inilah kita. Nggak kan, ya mungkin kan Pak Prabowo juga punya pesan-pesan nggak ada terhadap itu pers demokrasi. Nggak ada. Karena kan begini Bang. Kalau lihat orang saling saut ini nggak ada, biasa aja tuh. Nggak, karena publik itu, ini publik nih Bang ya. Wah, Pemret dipanggil presiden. Habis itu nggak kritis lagi nih pers Indonesia. Emang Pak Jokowi nggak pernah ngundang Pemret? Emang Pak Harto nggak ngundang Pemret dulu? Emang Pak SBY nggak ngundang Pemret? Sama semua juga pernah diundang. Tapi tetap. Kan ada lihat aja kan berita gitu. Gitu. Menurut saya soal demokrasi ya beliau kan Iya. Apa Bang yang paling terkesan dari pernyataan seorang Prabowo hari itu? Ya beliau yakin, confident. Dengan Prabowo way lah ya, dengan cara dia dalam mengelola negara ini lewat statecraft itu, dan akan melibatkan orang-orang yang mumpuni, dan beliau didik orang-orang itu, mereka siapkan orang-orang yang akan nanti mengelola ini. Ini tergelitik lagi. Itu Prabowo gimana sih sebetulnya? Orangnya lucu, galak, baik, biasa aja. Ya dia kan ada lucunya, yang ininya gitu aja. Makan paling suka apa di situ tuh? Dia berapa kali makan apa itu?
Karena saya agak jauh, ya ada sih disiapin, nggak ngambil, pasti disiapin. Oh, Gitu. disiapin, ya. Kalau saya agak jauh, saya di foto ini Kalau saya kita ada di lihat kan ujung. dia senang banget kopi tuh ya lagi. Kalau kopi iya, beliau bilang itu kopi itu punya sejarah khusus buat dia kenapa suka kopi. Gimana? Karena dengan minum kopi dia beliau bilang jadi pinter. Kopi jadi pinter. Beliau minum kopi, beliau merasa jadi pinter. Beliau bilang jadi pinter. Dalam kurung merasa lah gitu jadi pinter gitu. Pernah waktu dia pendidikan gitu. Kita dikasih teh. Teh. Mana sih? Anak-anak ini, tolong ya, kopi, pinter nih kita kalau. Berarti, kalau 4 sehat 5 sempurna, maksudnya 4 sehat 5 sempurna. Nah itu soal kopi, kan? soal kopi. Udah awalnya saya harus ngopi beliau. Beliau gitu. tuh harus ngopi. Berapa gelas tuh? kalau Karena lihat? apa? Persepsi beliau bahwa dengan minum kopi, beliau pinter. Bukan susu ya, kopi. Kopi. Jadi beliau ini harusnya jadi duta kopi Indonesia. Oh iya. Ya saya wakilnya lah. Wakil, enak-enak. Nah, Bang, pas selesai tuh gimana tuh? Selesai Foto udah bareng, salaman, foto bareng. Selesai habis makan, udah kira-kira jam 9 ya foto. Kita juga udah malam, jam 9, jauh juga. Pak Prabowo nganterin Kita kan sampai mikir di mana parkir tuh? mobil Di Hambalang. bukan di Cibubur si Junction. Jantung Junction ini jam tutupnya Cibubur jam sampai Junction. saya itu jam 10. Wah, ini tutup. Itu kepikiran kita parkir mobil di Oh iya. Abang mikirin gitu juga ya? Ya, Saya iya. pikir udah beres, aman. Enggak, itu Bang, dianterin sampai pintu? salaman di pasar rumah makan itu ya, terus kita pulang. Di ini nggak Bang, kan Garuda Yaksa itu kan besar ya? Betul. Maksud saya diantar nggak? Ada tour the house gitu nggak? Enggak. Oh nggak ada? Kan mungkin yang lain udah tahu semua. Karena saya baru pertama ke situ, baru langsung itu. Yang lain-lain kan pernah ke sana. Iya. Gitu. Gitu ya Bang? Jadi banyak ya menarik sebetulnya yang beliau confident, beliau yakin. Dan saya dengan mendengar penjelasan beliau khususnya soal investasi, menggunakan uang dari hasil investasi, uang dari efisiensi ini yang nanti akan totalnya 750 triliun yang untuk ada, tidak semuanya untuk ke investasi. Ya, ada yang masuk ke Ada ke MBG dan MBG lain-lain. ya, itu optimis bahwa uang yang dari hasil investasi, uang hasil efisiensi ini bisa diputar, bisa menghasilkan return yang lebih besar. Tentu kan butuh proses. Sekarang kalau dengan uang 200 triliun itu masuk ya ke bank-bank di bawah Danantara ya banjir likuiditas bank-bank. Emang dipakai sekarang kan tidak. Iya. Gitu. Kan nggak dipakai sekarang, kan mereka pasti kajiannya banyak lah. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih banyak pembahasan soal Danantara ini lebih pada politik. Kalau soal harga saham turun kan biasa aja. Oke. Begitu. Justru kalau mau pakai Warren Buffett, saat orang takut ya itu masuk. Bang gini, memang ke Hambalang Abang baru sekali, tapi kan kalau ketemu Pak Prabowo kan nggak sekali. Beberapa kali kan pernah ketemu. Maksud saya begini pertanyaannya, ada perubahan nggak dari Prabowo sebelum jadi presiden dan presiden? Sejak pertama kali saya setelah lama tidak ketemu beliau itu pada saat beliau menjabat Menhan, saya mengantar Pak Ardi, Pak Topan sebagai pengurus KOBI karena beliau kan Dewan Pembina KOBI. Ya, salaman. Terus karena saya yang ini, saya berdiri dong, kan nggak berani. Saya berdiri. Lu di sebelah gua sini. Gitu. Lu gitu ya, udah deket banget tuh ya. Masih belum. Itu kemarin pun dia bilang, habis salaman masih di Bakri katanya. Ya udah, ya masih lah TV Bakri. Itu berarti emang saking deketnya Bang ke Pak Prabowo. Itu Ya? lama. Gitu. Jadi ya menurut saya confident lah. Ya. Dari bibit bebet bobot pinter pasti. Oh ya, itu mah pasti tuh. Dari ini rasanya beliau ada satu kata yang bahwa beliau yang keadaan seperti ini bukan yang dicita-citakan perjuangan kakek beliau gitu, keadaan korupsi negara yang belum ini dia belum mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kakek beliau gitu. Akan jadi militeristik gak sih nanti pemerintahan itu? Karena tidak ya, dia tetap setia ke sipil dan lain-lain. Okay. Lihat dari bicara kita ngobrolnya tidak ada ini aja. Gitu. Pulang gitu selesai. Selesai. Gitu. Apa sampai di perjalanan tuh teman-teman Pemret
pasti kan ngobrol kan, nggak tidur sampai di Cibubur Junction. Ya kan pasti ngobrol tuh di mobil tuh, ngobrol apa tuh? Orangnya ganti apa sama masih satu mobil itu? Satu udah mulai kagak lelah, udah pada ada itu. Oh gitu. Tapi ngobrol apa? Ya bisa banyak karena saya juga mesti ngukur yang mana yang mesti disampaikan juga nih, karena kita tidak tahu nih mana ini apa benar boleh kita ngomong begini, kan kita ada hostnya agak kurang ajar sih, yang pengen tahu gitu. Semua. Tapi yang bagus adalah ya itu menurut saya yang perlu bahwa ya pemerintah juga misalnya MBG itu memang mesti dibuat itu. Oh iya. Strategi komunikasinya seperti apa, terus soal Danantara ya mesti komunikasinya. Kalau dari saya ya karena pernah belajar itu nggak sama ini, bukan ekonom, dari pernah ya kalau main saham saya main pasti gitu. Ini dia. Oke nih. Oke. Bayang punya 20 miliar dolar ya gemeter lah orang. Kalau nggak punya 20 miliar orang you can buy anything lah. Iya. Punya leverage 10 kali kan berarti berapa? 2 miliar dolar. Iya. Bisa bangun apa aja. Iya. Jadi apakah nanti uang pakai? Enggak juga, orang justru dia pakai uang sendiri. Kan nggak mungkin chip in 100%. Gitu, ayo. Jadi beliau kalau ketemu investor ya kita sama-sama punya duit nih. Iya, gagah lah ya. Bukan gagah. Lu aja punya duit gitu ke bahasanya. Gua juga punya, lu mau? Oke, kita sama-sama bareng. Jangan lu minta nih, gua kalau minta ayo kita masuk. Jadi persepsi saya kecil kemungkinan beliau akan memberikan fasilitas, terutama insentif pajak kepada investor. Oh kalau kita ya udah gua kasih lu tanah ini enggak bakal. Beliau bilang bahwa pemerintah, rakyat Indonesia harus bisa menikmati kekayaan sumber yang kita sangat kaya ini. Beliau menganggap ini kaya benar gitu. Itu. Jadi kita harus nikmatin. Ya kita chip in. Nggak mungkin modal kosong kayak mau Alibaba udah nggak mungkin. Ya zaman bisnis zaman Alibaba udah nggak mungkin. Jadi harus sama-sama punya modal. Bang. Biasanya kalau politisi dikunjungi, itu ada kunjungan balasan. Nanti kira-kira Pak Prabowo akan mengunjungi TV One nggak? Ngomongin kunjungan balasan ke TV? Ya kan bukan kan itu berapa semua orang, semua banyak media, masa ada kunjungi satu-satu? Iya, kali gitu aja ya. Malah, gitu. Ya, sibuk juga ya. Ya udah gitu deh, teman-teman. Itu tadi Bang Mara yang sempat deg-degan berapa kali nih, kira-kira boleh disampaikan apa enggak nih? Ini kira-kira boleh disampaikan apa enggak nih? Tapi itulah tadi obrolannya, banyak hal yang saya terus terang terkaget-kaget. Dan hari ini saya akan banyak-banyak minum kopi supaya lebih pintar. Jadi terima kasih Bang Mara ya. Sudah mengunjungi studionya Satgas Kritik. Jangan kritik-kritik terus, capek juga jadi kritikin, masih mancing. Gua udah jaga-jaga diri aja gua ya. Ya itu ya. Setiap Senin sampai Jumat jam 19 hanya di TV One News. Terima kasih. YouTube TV One News bener kan? Ya, dilihatin saya mau produsernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.